Aku adalah menantu kere yang tidak punya apa-apa. Begitulah ibu mertuaku menghinaku di depan semua orang, saat adik iparku membelikannya mobil baru. Mereka tertawa puas melihat kami pulang ke kontrakan sempit. Tapi mereka tidak tahu malam itu, takdir berbalik. Seorang pria datang membawa sebuah surat, dan mereka akan segera tahu siapa pemilik asli dari semua yang mereka sombongkan itu. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Elia membenarkan letak hijabnya yang sedikit miring. Angin di jalan raya terasa panas, menerpa wajahnya meski ia sudah berusaha berlindung di balik punggung suaminya. Mereka berdua berboncengan di atas motor bebek tua yang sudah menemani Ridho sejak sebelum mereka menikah. Suara mesinnya meraung-raung kecil, seolah kelelahan menanjak di jalan menuju rumah orang tua Ridho. Elia memeluk pinggang Ridho lebih erat. Ia bisa merasakan ketegangan di bahu suaminya. Setiap kali mereka harus berkunjung ke rumah itu, suaminya selalu tegang. "Mas, tidak apa-apa," bisik Elia. Ridho menghela napas panjang. Asap knalpot dari angkutan kota di depan mereka membuat napasnya sesak. "Tidak apa-apa, El. Cuma, Vicky katanya pulang hari ini. Tumben sekali." Elia mengerti arti dari helaan napas itu. Vicky, adik satu-satunya Ridho, adalah anak emas di keluarga itu. Selalu sukses, selalu dipuja, selalu menjadi pembanding yang membuat Ridho terlihat gagal. Elia sudah menyiapkan hati. Hari ini pasti akan jadi hari yang panjang. Di kantong plastik yang tergantung di stang motor, ada sekantong apel dan jeruk. Hanya itu yang mampu mereka beli sebagai oleh-oleh, setelah menyisihkan uang untuk bayar kontrakan dan cicilan motor. Benar saja, saat mereka membelokkan motor ke gang sempit menuju rumah mertuanya, suasana sudah ramai. Tapi bukan itu yang membuat Elia dan Ridho terkejut. Di depan halaman rumah bercat hijau pudar itu, terparkir sebuah mobil sedan hitam mengkilap. Mobil itu masih baru, bahkan ada pita merah besar yang menempel di kap mesinnya. Ridho menghentikan motornya di pinggir jalan. Mereka berdua terpaku. Ibu Yayuk, ibu mertua Elia, sedang mengelus-elus bodi mobil itu seolah barang paling berharga di dunia. Matanya berbinar-binar. Di sampingnya, Pak Haryo, ayah mertua Elia, berdiri dengan dada membusung bangga. Dan di sana, bersandar di pintu mobil dengan kacamata hitam bertengger di hidung, Vicky berdiri sambil tersenyum lebar. "Assalamualaikum, Ibu, Bapak," sapa Ridho pelan, sambil mematikan mesin motornya. Elia turun dan segera menyalami kedua mertuanya. "Ibu, Bapak, apa kabar?" Ibu Yayuk menjawab salam mereka tanpa menoleh. Matanya masih tertuju pada mobil baru itu. "Waalaikumsalam. Kalian ini telat. Vicky sudah dari tadi menunggu." Elia dan Ridho saling pandang. "Menunggu? Bukankah ini acara kumpul keluarga biasa?" Vicky membuka kacamatanya, memamerkan senyum yang menurut Elia terasa angkuh. "Bagaimana, Bu, Pak? Suka dengan hadiah dari Vicky? Mobil ini Vicky beli tunai, khusus untuk Ibu dan Bapak." Ibu Yayuk langsung memeluk Vicky erat. "Ya ampun, Nak, kamu memang anak kesayangan Ibu. Sukses, berbakti. Lihat, Pak, mobil. Anak kita membelikan kita mobil." Ibu Yayuk tampak hampir menangis karena bangga. Pak Haryo menepuk-nepuk bahu Vicky. "Bapak bangga padamu, Vic. Kamu memang beda." Pandangan Pak Haryo lalu beralih pada Ridho, yang masih berdiri canggung di samping motor tuanya. Tatapan, "Beda," itu sangat jelas ditujukan untuk siapa. Ridho hanya bisa tersenyum kaku. Ibu Yayuk melepaskan pelukannya dari Vicky, lalu berjalan mendekati Ridho. Ia menatap Ridho dari atas ke bawah, lalu melirik motor bebek mereka dengan tatapan menghina. "Lihat adikmu, Ridho. Kamu sebagai kakak seharusnya malu. Vicky baru kerja beberapa tahun sudah bisa membelikan orang tuanya mobil mewah. Kamu, bertahun-tahun kerja, apa yang bisa kamu berikan pada kami? Bawa istri saja cuma bawa badan." Dada Elia terasa sesak. Istri bawa badan. Hinaan itu sudah sering ia dengar, tapi hari ini terasa lebih menyakitkan. Ia menunduk, menatap kantong kresek berisi buah di tangannya. Ridho berusaha membela. "Ibu, kami kan setiap bulan." "Setiap bulan apa?" potong Ibu Yayuk cepat. Suaranya melengking. "Memberi kami uang? Uangmu itu berapa, Ridho? Cukup untuk beli bensin mobil ini saja tidak? Kamu itu tidak sadar diri. Sudah miskin,
punya istri juga tidak membantu. Lihat Elia. Apa yang dia bawa ke keluarga ini? Tidak ada. Elia menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin mengingatkan Ibu Yayuk siapa yang membayar tagihan rumah sakit saat Ibu Yayuk terkena demam berdarah bulan lalu. Bukan Vicky. Vicky hanya menelepon sekali, bilang sibuk meeting di luar kota. Elia dan Ridho yang pontang-panting mencari pinjaman, menggunakan tabungan mereka yang seharusnya untuk uang muka rumah, berjaga semalaman di rumah sakit. Tapi semua itu seolah terhapus. Lenyap tak berbekas, hanya karena sebuah mobil baru. Kamu. Ibu Yayuk menunjuk wajah Elia. Kamu itu cuma menantu kre. Tidak punya apa-apa. Datang ke keluarga ini cuma jadi beban buat anak saya. Coba kalau Ridho menikah dengan anak Pak Lurah yang kaya itu, pasti hidupnya tidak akan susah begini. Pasti dia juga bisa membelikan kami mobil. Air mata Elia mulai menggenang. Ia memegang erat lengan suaminya. Ridho tampak marah, wajahnya memerah. Ibu, jaga ucapan ibu. Jangan hina istri saya. Kenapa? Kamu marah? Memang benar kan? Bentak Ibu Yayuk. Istrimu ini tidak sederajat dengan kita. Lihat Vicky, calon istrinya saja anak direktur. Pantas dia sukses. Lah kamu, dapat istri begini. Pakai hijab tapi cuma buat menutupi kemiskinannya. Elia terisak pelan. Hinaan itu terlalu dalam. Ia membenarkan letak hijabnya yang terasa mulai basah oleh air mata. Sudah. Pak Haryo menengahi, bukan untuk membela, tapi untuk menghentikan keributan yang memalukan itu. Ayo masuk. Tetangga melihat. Ridho, Vicky, ayo masuk. Elia, kamu bawa buah apa itu? Elia menyodorkan kantong kresek itu dengan tangan gemetar. Apel dan jeruk, Pak. Ibu Yayuk merebut kantong itu dengan kasar. Cuma buah ini? Vicky tadi bawakan ibu kue tart impor dan 1 peti anggur. Ya sudahlah, taruh saja di dapur. Nanti buat cuci mulut pembantu. Mereka tidak punya pembantu. Elia tahu itu. Itu hanya cara lain untuk menghinanya. Di dalam ruang tamu, suasana semakin buruk. Vicky duduk di sofa paling empuk, dilayani seperti raja. Ibu Yayuk membawakannya minum dan camilan mahal yang tadi Vicky bawa. Sementara Elia dan Ridho duduk di kursi kayu yang keras di sudut ruangan. Mereka seperti tamu tak diundang di rumah mereka sendiri. Vicky mulai bercerita tentang kesuksesannya. Promosi jabatan, bonus besar, proyek di luar negeri. Semua diceritakan dengan bangga, dan Ibu Yayuk serta Pak Haryo mendengarkan dengan penuh kekaguman. Mas Ridho sendiri bagaimana pekerjaannya? Tanya Vicky tiba-tiba, dengan nada yang dibuat-buat prihatin. Masih di pabrik yang sama? Kapan mau ganti motor tuanya itu? Mas? Nanti kalau Vicky ada rezeki lebih, Vicky belikan yang baru ya. Kasihan Mbak Elia kepanasan, kehujanan. Itu bukan tawaran. Itu adalah puncak dari penghinaan. Ridho mengepalkan tangannya di atas lutut. Ia sudah tidak tahan lagi. Elia teringat lagi pengorbanan suaminya. Ridho sering mengambil lembur sampai malam, pulang dengan tubuh lelah hanya untuk memastikan ada uang yang bisa dikirim ke orang tuanya. Ridho rela memakai sepatu yang solnya sudah hampir lepas, demi membelikan obat untuk Pak Haryo yang punya darah tinggi. Elia sendiri rela menjual satu-satunya gelang emas peninggalan ibunya untuk membantu biaya perbaikan atap rumah mertuanya yang bocor parah tahun lalu. Vicky saat itu hanya mentransfer uang 1 juta rupiah, padahal biaya perbaikan habis hampir 10 juta. Sisanya, Elia dan Ridho yang menanggung. Dan hari ini, semua pengorbanan itu dibalas dengan hinaan, menantu kere, dan tatapan jijik pada sekantong buah apel. Ibu Yayuk mengelus lengan Vicky dengan sayang. Kamu memang anak ibu yang paling bisa dibanggakan. Yang lain, numpang hidup saja di dunia ini. Elia merasakan hati suaminya hancur berkeping-keping. Ia meraih tangan Ridho, mencoba memberi kekuatan. Ridho menatapnya dengan pandangan terluka. Tepat saat itu, Pak Haryo berdiri. Ia mematikan televisi yang sedari tadi menyala. Ruangan mendadak hening. Raut wajahnya terlihat sangat serius. Sudah. Hentikan obrolan soal mobil dan pekerjaan, kata Pak Haryo dengan suara berat. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus Bapak sampaikan. Ini menyangkut masa depan kalian semua. Terutama menyangkut warisan. Jantung Elia berdebar kencang. Ia punya firasat yang sangat buruk. Keheningan di ruang tamu itu terasa pekat dan berat. Pengumuman Pak Haryo barusan menggantung di udara, membuat Elia menahan napas. Ia melirik Ridho di sampingnya. Suaminya itu duduk tegak, wajahnya kaku. Di seberang ruangan, Vicky memperbaiki posisi duduknya.
Senyum kemenangan sudah terpasang di wajahnya, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ibu Yayuk menatap suaminya dengan penuh antisipasi, sesekali melirik sinis ke arah Ridho dan Elia. Pak Haryo berdeham, membusungkan dadanya seolah hendak membacakan sebuah dekrit kerajaan. Bapak sudah tidak muda lagi. Ibu kalian juga. Kami sudah memikirkan ini matang-matang, sudah kami diskusikan berdua. Kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari setelah kami tidak ada. Ia berhenti sejenak, menatap kedua putranya bergantian. Tapi tatapannya pada Ridho terasa dingin, sementara tatapannya pada Vicky penuh kebanggaan. Ridho, panggil Pak Haryo. Suaranya datar. Kamu anak pertama. Seharusnya kamu menjadi contoh, menjadi tulang punggung keluarga. Tapi kamu mengecewakan Bapak. Kamu tidak bisa diandalkan. Kamu tidak sukses. Pekerjaanmu tidak jelas, gajimu pas-pasan. Kamu bahkan tidak bisa memberi kehidupan yang layak untuk istrimu. Elia tersentak. Lagi-lagi dirinya dibawa-bawa. Bapak, Ridho mencoba menyela, suaranya bergetar. Maksud Bapak apa? Diam, bentak Pak Haryo. Dengarkan dulu kalau orang tua bicara. Bapak belum selesai. Ridho terdiam, rahangnya mengeras. Pak Haryo melanjutkan. Lihat adikmu, Vicky. Dia masa depan keluarga ini. Dia sukses, dia tahu cara berbakti, dia tahu cara membuat orang tuanya bangga. Tidak seperti kamu. Karena itu, Pak Haryo mengambil napas dalam-dalam, Bapak sudah membuat keputusan final. Keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Ia menunjuk ke sekeliling ruangan. Rumah yang kita tempati ini, rumah tempat kalian tumbuh besar. Lalu semua tanah Bapak yang ada di desa, yang luasnya puluhan hektar itu. Ditambah lagi ruko di perempatan jalan yang sekarang disewa orang. Semuanya, semua aset atas nama Bapak dan Ibu kalian akan Bapak wariskan. Seluruhnya, hanya atas nama Vicky. Dunia seakan berhenti berputar bagi Elia. Ia menatap suaminya. Ridho membeku. Wajahnya pucat pasi. Ini bukan sekadar tidak adil. Ini adalah penghapusan total. Ini adalah vonis bahwa Ridho tidak dianggap ada sebagai anak. Bapak tidak bercanda, kan? Suara Ridho terdengar lirih, nyaris tak terdengar. Bercanda? Ibu Yayuk yang menyahut. Untuk apa bapakmu bercanda soal serius begini? Tentu saja kami serius. Harta ini hanya untuk anak yang berbakti. Anak yang jelas masa depannya. Bukan untuk anak gagal seperti kamu. Pak Haryo menatap Ridho tajam. Dan kamu, Ridho. Bapak tegaskan sekali lagi. Kamu tidak akan dapat apa-apa dariku. Tidak sepeser pun uang. Tidak sejengkal tanah pun. Kamu tidak akan dapat warisan apapun dari keluarga ini. Lalu, tatapan Pak Haryo beralih ke Elia, dingin dan menusuk. Kamu sudah memilih istrimu itu, si menantu kre, itu, kan? Silakan. Hidupi dia sendiri. Bangun hidup kalian sendiri dari nol. Jangan pernah datang merengek meminta bantuan pada kami atau pada adikmu Vicky. Hati Elia hancur. Bukan karena ia mengharapkan harta. Ia tidak pernah peduli dengan warisan itu. Tapi ia hancur melihat suaminya, anak kandung mereka sendiri, dibuang dan dihina sedemikian rupa di depan matanya. Amarah Ridho yang sedari tadi ditahannya akhirnya meledak. Ia berdiri dari kursinya, membuat kursi kayu itu berdecit nyaring. Tidak berbakti, teriak Ridho. Suaranya bergema di ruangan itu. Ibu bilang aku tidak berbakti, Bapak bilang aku gagal. Ridho menunjuk ke arah Ibu Yayuk. Bulan lalu, saat ibu masuk rumah sakit, tengah malam. Siapa yang ibu telepon? Vicky? Bukan. Ibu telepon aku. Siapa yang mengantar ibu ke UGD? Siapa yang begadang 3 hari 3 malam di rumah sakit? Aku dan Elia, Bu. Dan Vicky di mana? Lanjut Ridho, napasnya memburu. Dia bilang sibuk meeting. Sibuk cari uang besar. Uang besar yang bahkan tidak bisa dia pakai untuk membayar biaya rumah sakit ibunya sendiri. Jaga mulutmu, Ridho. Bentak Ibu Yayuk, wajahnya memerah karena malu sekaligus marah. Kenapa? Ibu malu? Biaya rumah sakit itu hampir 15 juta, Bu. Ibu tahu kami dapat uang dari mana? Tabungan kami. Tabungan yang kami kumpulkan sedikit demi sedikit untuk uang muka rumah. Habis untuk menebus obat ibu. Elia ikut berdiri. Air matanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia teringat bagaimana Ridho harus meminjam uang ke kantornya untuk menutupi kekurangannya. Dan Bapak. Ridho beralih ke Pak Haryo. Bapak bilang aku mengecewakan? Bapak ingat 2 tahun lalu,
Saat Vicky gagal bisnis dan dikejar-kejar penagih utang, siapa yang dia datangi? Aku. Dia memohon-mohon padaku untuk melunasi utangnya di koperasi. Bapak tahu apa yang aku lakukan? Aku gadai BPKB motor butut ini, Pak. Satu-satunya kendaraan kami. Semua aku lakukan agar nama baik Bapak tidak tercoreng. Pak Haryo terdiam. Ia ingat kejadian itu, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakuinya. Ibu Yayuk yang kembali membela. Halah, hitungan sekali kamu, Rido. Itu semua memang kewajiban kamu sebagai anak tertua. Wajar kamu berkorban untuk adikmu. Wajar kamu mengurus orang tuamu. Jangan diungkit-ungkit. Kewajiban? Rido tertawa getir. Kewajiban tapi tidak ada hak? Begitu, Bu? Aku wajib berkorban, tapi Vicky yang dapat warisan. Vicky, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia memasang wajah pura-pura bijak. Sudahlah, Mas Rido. Jangan emosi begitu. Keputusan Bapak dan Ibu pasti sudah yang terbaik. Mungkin Mas Rido memang tidak cocok mengurus aset dan harta. Nanti malah habis tidak jelas. Biar Vicky saja yang urus. Vicky janji, Vicky akan rawat Bapak dan Ibu dengan baik. Ia lalu menatap Elia. Mbak Elia, tolong tenangkan Mas Rido. Seharusnya Mbak Elia bersyukur. Mas Rido itu suami yang baik. Walau ya begitu. Terima saja nasib kalian. Itu adalah kalimat paling memuakan yang pernah Elia dengar. Rido menatap bapaknya, lalu ibunya. Ia mencari sedikit saja penyesalan di wajah mereka. Tapi yang ia temukan hanya keangkuhan. Hanya pembenaran. Mereka benar-benar tidak menganggapnya ada. Cukup. Elia sudah tidak tahan lagi melihat suaminya diinjak-injak seperti ini. Ia melangkah maju, meraih tangan Rido yang terkepal erat. Mas, bisik Elia lembut namun tegas. Ayo kita pulang. Rido menatap Elia. Di mata istrinya, ia melihat cinta, bukan tuntutan. Ia melihat penerimaan, bukan hinaan. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan gempa di dadanya. Ia mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rido berbalik. Ia menggandeng tangan Elia erat, berjalan lurus menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh lagi. Saat mereka melangkah melewati pintu, suara Ibu Yayuk terdengar menusuk dari belakang. Pergi. Pergi sana kalian berdua. Anggap saja kami tidak pernah punya anak seperti kamu. Dan ingat, Rido, jangan pernah kamu dan istrimu itu menginjakan kaki di rumah ini lagi. Kecuali kalian datang untuk sujud, minta maaf pada Vicky. Elia menutup matanya sejenak. Ia menarik Rido menjauh dari rumah neraka itu. Perjalanan pulang terasa 1000 kali lebih berat daripada saat berangkat. Tidak ada yang bicara. Elia memeluk punggung suaminya di atas motor. Ia bisa merasakan bahu Rido bergetar hebat. Suaminya tidak menangis, tapi Elia tahu, luka di hatinya jauh lebih dalam dari sekadar air mata. Mereka tiba di kontrakan petak mereka yang sempit. Begitu pintu ditutup, Rido meluncur ke lantai. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding, menatap kosong ke depan. Elia segera ke dapur, membuatkan teh hangat untuk suaminya. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka suaminya saat ini. Ia hanya duduk di samping Rido, meletakkan teh itu di depannya, dan menggenggam tangan suaminya. Hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Kontrakan kecil itu terasa menyesakan, seolah dindingnya ikut merasakan kepedihan mereka. Rido akhirnya bersuara. Lirih, penuh kekalahan. Aku gagal, Elia. Aku gagal jadi anak. Aku gagal jadi suami. Aku tidak bisa membahagiakanmu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Elia menggeleng. Ia merengkuh wajah suaminya. Mas, lihat aku. Kita masih punya satu sama lain. Kita punya Allah. Itu lebih dari cukup. Tapi di dalam hatinya, Elia tahu. Malam ini adalah titik terendah dalam hidup mereka. Mereka sudah dibuang. Mereka benar-benar sendirian. Malam itu, kontrakan kecil mereka terasa 1000 kali lebih sempit dari biasanya. Dinding berjamur dan cat yang mengelupas seolah menjadi saksi bisu atas kepedihan mereka. Rido duduk bersandar di dinding, kakinya lurus ke depan, tatapannya kosong menembus pintu kayu yang tertutup. Di depannya, teh hangat yang dibuatkan Elia sudah mendingin, tak tersentuh sama sekali. Elia duduk di sampingnya, di atas tikar plastik tipis yang menjadi alas mereka satu-satunya di ruang tamu sempit itu. Ia sudah berganti pakaian, tapi hijabnya masih terpasang rapi. Ia tidak bersuara. Ia tahu, apapun yang ia katakan saat ini tidak akan mampu menyembuhkan luka di hati suaminya. Luka itu terlalu dalam, diukir oleh kata-kata tajam dari ayah dan ibunya sendiri.
Keheningan itu akhirnya pecah oleh suara Ridho. Lirih, serak, dan penuh kekalahan. Aku gagal, Elia. Elia menoleh, matanya yang sembab menatap suaminya. Aku gagal jadi anak, lanjut Ridho, menunduk menatap lantai yang retak. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku lembur siang malam, aku berhemat, aku korbankan tabungan kita. Aku pikir, dengan berbakti, mereka akan melihatku. Tapi ternyata, semua itu tidak ada artinya. Di mata mereka, aku cuma sampah. Ia lalu menoleh pada Elia, tatapannya penuh rasa bersalah yang menghancurkan. Dan aku gagal jadi suami. Aku sudah menarikmu ke dalam kemiskinan ini. Aku membuatmu ikut dihina. Maafkan aku, El. Seharusnya kamu tidak menikah denganku. Seharusnya kamu. Mas, potong Elia cepat. Ia menggenggam erat tangan suaminya yang dingin. Jangan pernah bilang begitu. Jangan pernah. Air mata kembali mengalir di pipi Elia. Aku menikahimu karena kamu, Mas. Karena agamamu, karena akhlakmu, karena cintamu. Bukan karena keluargamu. Bukan karena hartamu. Hinaan Ibu Yayu? Vonis Pak Haryo? Itu tidak mengubah apapun. Tapi kita tidak punya apa-apa lagi, El. Suara Ridho meninggi, frustrasi. Kita diusir. Kita tidak dianggap keluarga. Mereka membuang kita. Apa yang bisa aku berikan padamu? Hidup di kontrakan sempit ini selamanya? Makan nasi dengan garam? Tiba-tiba, Ridho berdiri. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, seperti singa yang terluka di dalam kandang. Dan Vicky, dia mendapatkan semuanya, geram Ridho. Semuanya. Rumah, tanah. Padahal dia tidak pernah peduli. Dia tidak pernah ada saat mereka butuh. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Tinju Ridho menghantam dinding triplek di sampingnya. Suara, buk, yang tertahan itu terdengar menyakitkan. Elia tersentak. Mas, istighfar, Mas, tenang. Elia bangkit, memeluk suaminya dari belakang, menahan tubuh Ridho yang bergetar karena amarah dan tangis yang tertahan. Ridho membalikkan badannya, memeluk Elia erat. Untuk pertama kalinya hari itu, ia membiarkan pertahanannya runtuh. Ia menangis di bahu istrinya. Tangisan seorang anak laki-laki yang dibuang, tangisan seorang suami yang merasa gagal. Aku malu, Elia. Aku malu, isaknya. Elia mengelus punggung suaminya. Tidak ada yang perlu dimalukan, Mas. Kita tidak mencuri. Kita tidak menipu. Kita hanya dizalimi. Biarkan mereka. Biarkan mereka dengan harta mereka. Allah tidak tidur. Kita mulai lagi dari nol. Kita bisa. Mereka berdiri berpelukan di tengah ruangan sempit itu, dikelilingi perabot usang. Sebuah lemari pakaian kecil yang pintunya sudah miring, sebuah rak piring aluminium, sebuah televisi tabung 14 inci yang gambarnya sudah bergaris. Inilah semua yang mereka miliki. Inilah bukti, kegagalan, Ridho di mata keluarganya. Malam semakin larut. Suara jangkrik di luar dan drum motor yang sesekali lewat menjadi latar suara keputusasaan mereka. Mereka memutuskan untuk sholat Isya bersama, mencoba mencari ketenangan. Elia membentangkan sajadah tipisnya. Saat ia mengangkat tangan untuk takbir, ia berdoa dalam hati, meminta kekuatan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk suaminya. Selesai sholat, mereka duduk berdiam diri. Rasa lelah yang luar biasa, baik fisik maupun mental, mulai mengambil alih. Mereka bahkan belum makan malam. Nasi di penanak nasi masih utuh, lauk tempe orek yang dibuat Elia tadi sore juga masih dingin di piring. Tidak ada yang punya selera makan. Tepat saat jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam, keheningan itu dipecahkan oleh suara yang tidak terduga. Toh, toh, toh. Suara ketukan di pintu depan. Elia dan Ridho saling pandang. Jantung Elia langsung berdebar kencang. Siapa yang bertamu semalam ini di perkampungan padat seperti ini? Tamu tidak pernah datang selarut ini. Siapa, Mas? Bisik Elia cemas. Ridho meletakkan telunjuknya di bibir, menyuruh Elia diam. Ia bangkit, berjalan mengendap-endap ke arah pintu. Pikirannya langsung kalut. Jangan-jangan orang suruhan Vicky? Atau Pak Haryo berubah pikiran dan mengirim seseorang untuk mengintimidasi mereka? Siapa di luar? Tanya Ridho, suaranya ia beratkan. Hening sejenak. Lalu terdengar suara pria yang tenang dan berwibawa. Selamat malam. Maaf mengganggu. Saya mencari Nyonya Elia. Suara itu terdengar asing. Bukan suara yang mereka kenal. Ridho semakin curiga. Saya suaminya.
Ada perlu apa mencari istri saya malam-malam begini? Nama saya Darmawan, jawab suara di luar itu. Saya di sini untuk urusan yang sangat penting dan mendesak. Ini menyangkut amanat dari almarhum orang tua Nyonya Elia. Mendengar itu, Elia yang sedari tadi bersembunyi di balik tirai kamar, langsung keluar. Orang tuaku, almarhum bapak dan ibu Elia, adalah petani sederhana di desa. Mereka meninggal karena kecelakaan bus beberapa tahun lalu, tak lama setelah Elia menikah dengan Ridho. Setahu Elia, mereka tidak punya apa-apa selain sepetak sawah kecil yang sudah dijual untuk biaya pemakaman. Amanat apa? Ridho membuka kunci pintu pelan-pelan. Ia masih memasang badan, siap melindungi Elia jika terjadi apa-apa. Pintu terbuka. Di depan mereka, berdiri seorang pria parubaya yang penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, kemeja putih bersih, dan dasi. Rambutnya disisir klimis ke belakang. Ia membawa sebuah koper kulit berwarna coklat tua. Pria itu menatap Elia dan Ridho dengan tatapan tenang, namun tajam. "Nyonya Elia?" tanyanya, tatapannya tertuju pada Elia. Elia mengangguk pelan. "Iya, saya sendiri." "Bapak siapa?" "Saya Darmawan, pengacara, eksekutor wasiat dari almarhum Tuan dan Nyonya." Pak Darmawan menyebut nama lengkap kedua orang tua Elia. Ridho dan Elia terperangah. "Pengacara? Wasiat? Maaf, Pak. Bapak pasti salah orang," kata Ridho cepat. "Mertua saya, orang tua Elia, mereka hanya petani biasa di desa. Mereka tidak mungkin punya pengacara, apalagi surat wasiat." Pak Darmawan tersenyum tipis. Senyuman yang sulit diartikan. "Saya tidak salah orang, Tuan Ridho," katanya. "Saya sudah mencari alamat pasti Nyonya Elia selama beberapa waktu. Dan saya harus menyampaikan amanat ini sekarang juga. Waktunya sudah tepat." Pak Darmawan melirik ke dalam kontrakan mereka yang sempit. "Bolehkah saya masuk? Apa yang akan saya sampaikan ini bersifat sangat rahasia, dan akan mengubah hidup Anda berdua." Elia menatap Ridho. Ada getaran aneh di dadanya. Campur aduk antara takut, bingung, dan secercah rasa penasaran yang ganjil. Ridho akhirnya mengangguk, memberi jalan pada pria asing itu untuk masuk ke dalam gubuk kecil mereka. Pak Darmawan melangkah masuk. Pria berjas mahal itu terlihat sangat janggal di dalam ruangan yang hanya beralaskan tikar plastik dan berdinding triplek. Ia meletakkan koper kulitnya di atas meja kayu kecil di sudut ruangan. Elia dan Ridho duduk di tikar, sementara Pak Darmawan mengambil satu-satunya kursi plastik yang ada. Kursi itu berdecit pelan saat ia duduk, seolah tak kuat menahan beban wibawanya. "Maaf atas kedatangan saya yang tiba-tiba dan selarut ini, Nyonya Elia, Tuan Ridho," Pak Darmawan memulai. Suaranya tenang, dalam, dan terstruktur. "Langsung saja, Pak. Ada apa ini sebenarnya?" desak Ridho. Kesabarannya sudah habis setelah drama di rumah orang tuanya tadi. Pak Darmawan menatap lurus ke arah Ridho. "Tuan Ridho, saya tahu apa yang baru saja Anda dan istri Anda alami di rumah orang tua Anda siang tadi." Pernyataan itu seperti bom kecil. Elia dan Ridho membeku. "Bapak tahu?" bisik Elia tak percaya. "Tugas saya bukan hanya sebagai pengacara, tapi juga sebagai pelindung Nyonya Elia," jelas Pak Darmawan. "Sesuai instruksi almarhum ayah Nyonya, saya telah mengawasi Anda dari jauh sejak Anda menikah. Kami memiliki tim yang memantau kesejahteraan Anda secara diam-diam. Kami tahu semua pengorbanan Anda. Kami tahu tentang biaya rumah sakit Ibu Yayuk. Kami tahu tentang gelang emas yang Anda jual untuk perbaikan atap. Dan kami tahu tentang penghinaan serta vonis warisan yang terjadi hari ini." Elia merasa kepalanya pusing. "Diawasi? Tim? Apa maksud semua ini?" "Saya tidak mengerti, Pak," kata Elia, suaranya bergetar. "Bapak dan ibu saya orang sederhana. Bagaimana mereka bisa?" "Itulah inti dari semua ini, Nyonya," potong Pak Darmawan. "Apa yang Anda ketahui tentang orang tua Anda, itu adalah cerita yang mereka ingin Anda percayai. Sebuah skenario yang mereka rancang dengan sangat hati-hati untuk melindungi Anda." Pak Darmawan membuka koper kulitnya. Bunyi, klik, dari kunci koper itu terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening. Ia mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna krem yang disegel dengan lak merah. "Almarhum orang tua Anda, bukanlah petani biasa." Pak Darmawan lalu menyerahkan amplop itu kepada Elia. "Ini surat pribadi dari almarhumah ibu Anda. Beliau berpesan agar Anda membacanya terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan sisanya." Tangan Elia gemetar hebat saat menerima amplop itu. Ia menatap Ridho, yang menatapnya dengan sama bingungnya. Dengan hati-hati,
Elia membuka segel lap merah itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas surat, dipenuhi tulisan tangan ibunya yang sangat ia rindukan. Elia mulai membaca. Untuk putriku satu-satunya, cahayaku, Elia, jika kamu membaca surat ini, itu artinya ibu dan bapak sudah tidak ada lagi di sisimu. Dan itu artinya, Pak Darmawan sudah menjalankan tugasnya. Maafkan ibu, nak. Maafkan kami berdua karena telah membohongimu seumur hidupmu. Elia berhenti sejenak, air matanya mulai mengabur. Bohong? Ia melanjutkan membaca. Nak, kamu mungkin mengenal kami sebagai petani sederhana. Tapi itu tidak benar. Bapakmu adalah seorang pria yang membangun segalanya dari nol. Seorang pria yang dikhianati oleh keluarganya sendiri, yang hartanya nyaris dirampas habis. Karena pengkhianatan itu, kami memutuskan untuk melindungimu. Kami membawamu pergi jauh, membesarkanmu di desa, dalam kesederhanaan. Kami ingin kamu tumbuh menjadi wanita yang kuat, mandiri, yang menghargai kerja keras, dan yang paling penting, kami ingin kamu menemukan cinta sejati. Seseorang yang mencintaimu bukan karena siapa dirimu atau apa yang kamu miliki, tapi karena hatimu. Jantung Elia berdebar semakin kencang. Ia melirik Ridho, suaminya yang masih setia memeluknya meski baru saja dicap gagal. Dan sepertinya kamu berhasil menemukannya pada Ridho. Kami sudah mengamatinya. Dia pria yang baik, Elia. Dia tulus mencintaimu. Kami bangga padamu. Nah, bapakmu adalah pendiri dan pemilik tunggal dari Nusantara Group. Elia membaca kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Nusantara Group. Nama itu terpampang di gedung-gedung pencakar langit di ibu kota. Nama itu ada di berita televisi hampir setiap hari. Sebuah konglomerat raksasa yang bisnisnya menggurita, dari perkebunan kelapa sawit, pertambangan, properti, hingga perbankan. Mas. Bisik Elia, suaranya tercekat. Ia tidak bisa melanjutkan. Ada apa? El? Apa isinya? Tanya Ridho panik, melihat wajah istrinya yang mendadak pucat pasi. Elia memberikan surat itu pada Ridho. Ridho membacanya dengan cepat. Matanya terbelalak, mulutnya menganga. Ini tidak mungkin. Itu benar, Tuan Ridho, kata Pak Darmawan, mengambil alih. Ayah Nyonya Elia adalah salah satu orang terkaya di Asia. Beliau menyembunyikan identitasnya. Semua asetnya dikelola secara profesional oleh Dewan Wali yang saya pimpin. Dan sesuai surat wasiat utama, Pak Darmawan mengeluarkan segepok dokumen tebal yang dijilid rapi. Wasiat itu menyatakan bahwa seluruh aset, saham, dan kepemilikan Nusantara Group, beserta semua anak perusahaannya di dalam dan luar negeri, akan dibekukan hingga Nyonya Elia menikah dengan pria pilihannya sendiri, tanpa campur tangan harta. Dan wasiat itu akan aktif. Seluruhnya diserahkan kepada Nyonya Elia, setelah 5 tahun pernikahan, atau jika wali, yaitu saya, memutuskan bahwa Nyonya Elia berada dalam kondisi kesulitan ekstrim yang mengancam martabatnya. Pak Darmawan menatap Elia dan Ridho bergantian. Kejadian hari ini di rumah mertua Anda adalah pemicunya. Martabat Anda dan suami Anda telah diinjak-injak. Waktunya telah tiba. Elia masih linglung. Kepalanya berdengung. Ia menatap Pak Darmawan, lalu ke Ridho, lalu ke surat di tangannya. Jadi, semua ini? Elia tergagap. Milik saya? 100%. Anda adalah pewaris tunggal, tegas Pak Darmawan. Kekayaan yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan jumlahnya. Tubuh Elia bergetar hebat. Hinaan Ibu Yayuk tadi siang kembali terngiang di telinganya. Kamu itu cuma menantu kere. Tidak punya apa-apa. Pakai hijab tapi cuma buat menutupi kemiskinannya. Kere? Elia bergumam lirih. Ia tertawa. Tawa kecil yang terdengar aneh, seperti tawa orang histeris. Ridho masih syok. Dia menatap istrinya, wanita berhijab sederhana yang baru beberapa jam lalu menangis bersamanya, karena tidak punya apa-apa. Elia menatap lembaran surat terakhir dari ibunya. Semua ini milikmu, nak, gunakan dengan bijak. Sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada mertuamu, dan kepada dunia, siapa kamu sebenarnya. Berdirilah tegak. Jangan biarkan siapapun menginjak harga dirimu dan suamimu lagi. Kami mencintaimu. Ruangan itu terasa berputar. Dadanya sesak. Beban penghinaan seharian penuh, ditambah dengan kebenaran yang baru saja meledak di depannya, terlalu berat untuk diproses oleh akal sehatnya. Napas Elia menjadi pendek dan cepat. Matanya terbalik. Elia, teriak Ridho, menangkap tubuh istrinya yang terkulai lemas. Elia pingsan. Elia, bangun, sayang.
Ridho menepuk-nepuk pipi istrinya, panik. Tenang, Tuan Ridho. Istri Anda hanya syok, kata Pak Darmawan, tetap tenang. Ia mengambil segelas air yang tadi disuguhkan Elia, dan mengulurkannya pada Ridho. Basuh wajahnya. Biarkan dia istirahat sebentar. Syok ini wajar. Ridho memercikan air ke wajah Elia. Ia menatap Pak Darmawan dengan pandangan nanar. Pak, ini semua, sungguhan? Saya tidak sedang bermimpi, kan? Pak Darmawan menutup kopernya. Ini sangat nyata, Tuan Ridho. Dan malam ini baru permulaan. Mulai besok, kita akan mulai mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik Nyonya Elia. Termasuk harga dirinya. Kelopak mata Elia terasa berat, seolah dilem dengan beban bertonton. Hal pertama yang ia sadari adalah bau minyak angin yang menyengat di hidungnya. Hal kedua adalah lengan kokoh suaminya, Ridho, yang menopang kepalanya di pangkuan. Ia terbaring di atas tikar plastik yang dingin. Elia, kamu sudah sadar, sayang? Suara Ridho terdengar cemas, bercampur dengan nada aneh yang tidak bisa Elia pahami. Elia membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur. Ia melihat langit-langit triplek kontrakannya yang bernoda kuning bekas bocor. Di depannya, duduk di kursi plastik, Pak Darmawan menatapnya dengan tenang. Semuanya kembali. Surat. Wasya. Nusantara Group. Aku tadi. Elia mencoba duduk. Kepalanya pusing 7 keliling. Kamu pingsan, sayang. Syok, kata Ridho, membantunya bersandar ke dinding. Ia memberikan segelas air putih, yang Elia minum dengan tangan gemetar. Saya minta maaf, Nyonya Elia, kata Pak Darmawan. Informasi ini memang terlalu berat untuk diterima dalam satu malam. Terlebih setelah apa yang Anda lalui. Elia memegang keningnya. Ia menatap Pak Darmawan, lalu Ridho. Pak, ini tidak mungkin. Ini pasti semacam lelucon. Orang tua saya, mereka mengajari saya mengaji, mereka membawa saya ke sawah. Ibu saya memasak dengan kayu bakar. Kami miskin, Pak. Kami orang desa. Pak Darmawan mengangguk. Itulah kejeniusan almarhum Bapak Anda. Beliau ingin Anda merasakan kehidupan yang sesungguhnya. Beliau tidak ingin Anda tumbuh dikelilingi penjilat dan pemburu harta. Beliau ingin Anda menjadi Elia yang sekarang ini. Wanita berhijab yang sederhana, sabar, kuat, dan tulus. Tapi, Nusantara Group? Ridho yang bersuara, masih tak percaya. Itu perusahaan raksasa. Asetnya triliunan. Bagaimana mungkin? Bapak Nyonya Elia membangunnya dari nol, Tuan Ridho, jelas Pak Darmawan. Setelah beliau dikhianati keluarganya di masa muda, beliau bersumpah untuk membangun kerajaannya sendiri secara diam-diam. Beliau menggunakan banyak nama samaran dan perusahaan cangkang. Hanya saya dan beberapa orang kepercayaan inti yang tahu siapa beliau sebenarnya. Di mata publik, Nusantara Group dimiliki oleh konsorsium investasi asing. Padahal, semua itu hanya fasad. Pemilik tunggalnya adalah beliau, dan sekarang, Nyonya Elia. Pak Darmawan meletakkan kopernya kembali di meja. Ia membukanya lagi. Kali ini, ia tidak mengeluarkan dokumen. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam. Ini adalah langkah awal Anda, katanya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah kartu akses berwarna hitam doff tanpa tulisan apa-apa, sebuah ponsel pintar model terbaru yang masih tersegel, dan satu set kunci. Ponsel itu sudah diamankan dan terhubung langsung dengan saya serta tim keuangan Anda. Kartu itu adalah akses prioritas ke bank utama kita, dan beberapa properti aman. Dan kunci itu adalah kunci penthouse Anda. Mobil dan sopir pribadi sudah menunggu di luar gang. Elia dan Ridho menoleh ke arah pintu secara bersamaan. Menunggu? Di luar? Kita harus pindah malam ini juga, Nyonya, kata Pak Darmawan dengan nada tegas. Kontrakan ini sudah tidak aman. Setelah kejadian tadi siang, saya memonitor komunikasi keluarga mertua Anda. Ada potensi mereka akan berbuat nekat. Keselamatan Anda dan Tuan Ridho adalah prioritas utama. Pindah? Sekarang? Elia menatap sekeliling kontrakannya. Baju-baju di gantungan, piring kotor di rak, sajadah yang masih terlipat di lantai. Semua terasa seperti mimpi. Tapi, Pak, barang-barang kami, kata Elia bingung. Tidak perlu mengkhawatirkan apapun, Nyonya. Semua kebutuhan Anda sudah disiapkan di tempat baru. Pakaian, makanan, semua. Tim saya akan membereskan barang-barang pribadi Anda di sini besok pagi. Elia menatap Ridho. Suaminya itu tampak pucat, tapi ada api baru di matanya.
Api yang bukan lagi kemarahan karena dihina, melainkan tekad. Kita pergi, El, kata Ridho tegas. Kita tinggalkan tempat ini. Kita mulai hidup baru. Seperti yang kamu bilang tadi, kita mulai dari nol. Hanya nol, kita ternyata sedikit berbeda. Elia tersenyum getir mendengar ucapan suaminya. Ia mengangguk. Ia berdiri, dibantu oleh Ridho. Ia merapikan hijabnya yang sedikit kusut. Ia merasa dirinya terbelah menjadi dua. Satu sisi adalah Eliasi, menantu Kre, yang gemetaran. Sisi lainnya adalah Elia, sang pewaris Nusantara Group, yang entah harus berbuat apa. Saat mereka bersiap melangkah, Elia teringat sesuatu. Sesuatu yang mengganjal. Mobil. Pak Darmawan, kata Elia pelan. Tadi siang adik ipar saya, Vicky, membelikan mobil baru untuk mertua saya. Dia bilang dia beli tunai. Dia pamer, dan Ibu Yayuk dia sangat bangga. Pak Darmawan berhenti sejenak di ambang pintu. Ia berbalik, dan seulas senyum tipis yang profesional tersungging di bibirnya. Ah, soal itu. Saya sudah memeriksanya, Nyonya, katanya. Tim kami mengecek data pembelian itu begitu kami mendapat laporan tentang acara di rumah mertua Anda. Ternyata, Vicky berbohong. Dia tidak membeli tunai. Jantung Elia berdebar. Dia membeli mobil itu secara kredit dengan tenor 5 tahun, lanjut Pak Darmawan. Dan dia memalsukan beberapa data penghasilannya agar pengajuannya disetujui. Dia markup gajinya hampir 3 kali lipat. Elia dan Ridho terdiam. Dan kebetulan yang sangat menarik, tambah Pak Darmawan, perusahaan leasing yang dia gunakan, PT Arta Jaya Finance, adalah salah satu anak perusahaan terkecil di bawah divisi keuangan Nusantara Group. Singkatnya, itu adalah perusahaan Anda, Nyonya Elia. Ridho ternganga. Ironi macam apa ini? Adiknya pamer menggunakan mobil yang dibeli secara kredit dari perusahaan milik kakak iparnya yang ia hina-hina? Elia merasakan sesuatu yang dingin menjalari hatinya. Ini bukan dendam. Ini adalah rasa keadilan. Ia teringat wajah Ibu Yayuk yang sombong. Ia teringat tatapan Pak Haryo yang merendahkan. Ia teringat cibiran Vicky. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Tanya Ridho, suaranya tajam. Secara hukum, Vicky telah melakukan 2 pelanggaran berat, jelas Pak Darmawan. Pertama, pemalsuan data untuk pengajuan kredit. Itu pidana. Kedua, menurut kontrak, pembayaran cicilan pertama harus masuk hari ini juga. Dan dia belum membayarnya. Dia hanya membayar uang muka. Pak Darmawan menatap Elia, menunggu instruksi. Atas dasar pemalsuan data dan tunggakan pembayaran, kita berhak penuh untuk menarik unit mobil itu. Kapan saja. Bahkan malam ini juga, jika Nyonya mau. Malam ini, Elia membayangkannya. Ibu Yayuk dan Pak Haryo terbangun karena suara ribut di depan rumah mereka. Tidak. Elia menggeleng. Jangan malam ini, Pak, kata Elia. Ridho menatapnya bingung. Lakukan besok pagi, lanjut Elia. Saat matahari bersinar terang. Saat semua tetangga mereka bisa melihatnya. Saya mau mereka merasakannya. Pak Darmawan mengangguk hormat. Instruksi diterima, Nyonya. Tim eksekusi akan bergerak besok pukul 9 pagi tepat. Sekarang, mari kita pergi ke rumah baru Anda. Elia menggandeng tangan Ridho. Saat mereka melangkah keluar dari pintu kontrakan sempit itu, Elia menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa berbeda. Ini bukan lagi malam kekalahan. Ini adalah malam sebelum fajar kemenangan. Pagi di kediaman Haryo dimulai dengan penuh kebanggaan. Matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan status baru keluarga mereka. Ibu Yayuk sudah bangun sejak subuh. Ia tidak bisa tidur nyenyak, terlalu bersemangat. Pagi ini, ia mengenakan gamis terbaiknya, yang paling berkilauan, lengkap dengan kerudung berwarna emas. Rencananya sudah tersusun rapi. Ia akan menyuruh Vicky mengantarnya ke pasar, bukan untuk belanja, tapi hanya untuk berkeliling, memamerkan mobil hitam mengkilap itu kepada semua pedagang dan tetangga yang ditemuinya. Di meja makan, Pak Haryo duduk dengan gagah sambil menyeruput kopinya. Ia membaca koran dengan dada membusung. Perasaannya lega luar biasa. Warisan sudah diputuskan. Beban untuk si anak sulung yang gagal, Ridho, sudah terlepas. Sekarang ia bisa fokus pada Vicky, anak kesayangannya yang sukses. Vicky, ayo bangun, teriak Ibu Yayuk dari ruang makan. Ayo kita panaskan mobil barumu. Nanti kita keliling kompleks. Vicky keluar dari kamarnya sambil menguap. Ia masih mengenakan kaos dan celana pendek. Semalam ia tidur sangat nyenyak.
Mimpi indah tentang bagaimana ia akan mengelola semua warisan orang tuanya. Iya, Bu, sabar. Vicky cuci muka dulu, katanya malas. Cepat, nanti keburu siang, panas. Ibu sudah tidak sabar. Ibu Yayuk terkikik senang. Tepat pukul 9 pagi, saat Ibu Yayuk sedang mengelap-kap mobil yang sebenarnya masih bersih, sebuah suara deru mesin berat terdengar mendekat. Bukan suara mesin mobil Vicky, tapi suara mesin diesel yang besar. Sebuah mobil derek besar berwarna kuning berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka. Di belakangnya, berhenti dua mobil minibus hitam. Dari minibus itu, keluarlah 6 orang pria berbadan tegap, mengenakan seragam gelap bertuliskan, tim eksekusi, di punggungnya. Ibu Yayuk bingung. Ada apa ini ramai-ramai? Mau derek mobil siapa? Salah satu pria berwajah keras, yang tampaknya pemimpin mereka, melangkah maju. Ia membawa sebuah map. Selamat pagi. Kami dari PT Arta Jaya Finance. Kami mencari pemilik kendaraan sedan hitam dengan nomor polisi ini. Pak Haryo dan Vicky yang mendengar keributan itu langsung keluar rumah. Saya pemiliknya. Ada apa ya? Tanya Vicky, masih dengan nada angkuh, meski ia mulai merasa tidak enak. Pria itu membuka mapnya. Atas nama Tuan Vicky? Benar? Iya, benar. Ada masalah. Ada masalah besar, Pak, kata pria itu dengan suara datar. Berdasarkan temuan tim verifikasi kami, Bapak telah melakukan pemalsuan data penghasilan untuk pengajuan kredit mobil ini. Itu adalah pelanggaran serius terhadap kontrak. Selain itu, cicilan pertama Anda yang seharusnya jatuh tempo kemarin, tercatat masih menunggak. Wajah Vicky langsung pucat. Tunggu dulu. Saya beli tunai. Pria itu tersenyum sinis. Kami membawa semua datanya, Pak. Bapak membayar uang muka 20%, sisanya kredit 5 tahun. Dan data gaji yang Bapak lampirkan itu palsu. Kami sudah konfirmasi ke perusahaan Bapak. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Vicky panik. Vicky, apa maksudnya ini? Bentak Pak Haryo. Kamu bilang kamu beli tunai. Aku. Vicky tidak bisa menjawab. Ibu Yayuk yang sedari tadi bingung, akhirnya mengerti. Kalian mau menyita mobil anak saya? Tidak bisa. Ini mobil kami. Pergi kalian. Ibu Yayuk mencoba mendorong pria berbadan tegap itu. Tentu saja tidak bergeming. Ibu, tolong jangan halangi pekerjaan kami, kata pria itu tegas. Kami punya surat perintah penarikan yang sah. Jika Bapak Vicky tidak bisa melunasi sisa pokok utang ditambah denda senilai 400 juta rupiah hari ini juga, mobil ini akan kami tarik. 400 juta. Mata Pak Haryo terbelalak. Vicky, kamu gila? Teriak Pak Haryo. Pak, tolong. Pak, saya bayar. Saya bayar cicilannya sekarang. Vicky merogoh ponselnya, mencoba membuka aplikasi M-Banking. Terlambat, Pak, kata si pemimpin tim. Karena kasus Anda adalah pemalsuan data, kontrak otomatis batal. Tidak ada negosiasi cicilan. Yang ada hanya pelunasan penuh, atau unit kami tarik paksa. Waktu Anda 5 menit. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah. Mereka berkerumun di depan gerbang, berbisik-bisik. Ibu Yayuk yang tadinya ingin pamer, kini menjadi tontonan. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Tidak. Kalian tidak boleh ambil mobil ini. Ibu Yayuk berteriak histeris. Ia berlari dan memeluk kap mesin mobil. Langkahi dulu mayat saya. Pergi. Pergi. Para petugas itu saling pandang. Mereka sudah biasa menghadapi drama seperti ini. 2 orang petugas wanita yang keluar dari minibus langsung turun tangan. Mereka memegangi Ibu Yayuk dengan paksa tapi profesional, menariknya menjauh dari mobil. Lepaskan ibuku. Kalian perampok, teriak Vicky. Kalian yang perampok. Penipu, balas salah satu petugas. Sementara itu, petugas derek dengan cepat memasang kait di bagian bawah mobil. Hanya dalam 3 menit, mobil hitam mengkilap yang menjadi kebanggaan keluarga itu terangkat bagian depannya. Tidak Aak. Mobilku. Turunkan. Raung Ibu Yayuk, meronta-ronta dalam pegangan petugas. Pak Haryo hanya bisa berdiri mematung. Kakinya lemas. Marah. Hancur. Kebanggaan yang ia rasakan pagi tadi kini lumat menjadi debu. Mobil derek itu mulai berjalan, menarik mobil Vicky keluar dari halaman, disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga yang berbisik dan beberapa bahkan ada yang merekam dengan ponsel mereka. Dasar keluarga penipu. Katanya beli tunai, ternyata kredit macet. Sombong sih. Baru punya mobil begitu saja lagaknya selangit.
Malu-maluin? Kasihan, sudah tua begitu masih bikin drama. Cibiran itu terdengar jelas di telinga Pak Haryo dan Ibu Yayuk. Setelah mobil derek dan tim eksekusi menghilang di tikungan, Vicky terduduk lemas di teras. Tamat sudah. Reputasinya hancur. Ini semua gara-gara kamu, bentak Pak Haryo pada Vicky. Kamu memalukan Bapak. Pembohong. Bukan salahku, Pak. Ini pasti ada yang tidak beres. Aku. DRRTTT. DRRTTT. Ponsel Vicky bergetar di atas meja. Nama bosnya tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Vicky mengangkatnya. Halo, Pak. Vicky, suara bosnya di seberang terdengar dingin dan resmi. Saya tidak akan basa-basi. Efektif per hari ini, kamu dipecat. Rasanya seperti ada petir menyambar di siang bolong. Apa? Dipecat? Kenapa, Pak? Saya ada salah apa? Proyek saya. Proyekmu tidak penting lagi, potong si bos. Dengar baik-baik. Perusahaan kita, semalam, telah diakuisisi penuh oleh Nusantara Group. Ada perombakan manajemen total. Nusantara Group? Vicky merasa nama itu tidak asing. Pagi ini, tim audit dari Nusantara Group masuk. Dan nama kamu ada di daftar paling atas untuk dilepaskan. Mereka menemukan indikasi ketidakjujuran dalam laporan keuangan proyek yang kamu pegang. Ditambah lagi, mereka dapat laporan kalau kamu memalsukan slip gaji perusahaan untuk pengajuan kredit pribadi. Kamu sudah selesai, Vicky. Jangan datang ke kantor lagi. Barang-barangmu akan dikirim ke rumahmu. Klik. Telepon ditutup. Vicky menatap ponsel di tangannya. Kosong. Pikirannya kosong. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia kehilangan mobilnya, pekerjaannya, dan harga dirinya. Ibu Yayuk masih menangis meraung-raung di teras. Pak Haryo masuk ke dalam rumah, membanting pintu kamar. Vicky terdiam. Nusantara Group. Kenapa nama itu terasa sangat mengganggunya? Ia mencoba mengingat-ingat. Tapi kepalanya terlalu pusing. Yang ia tahu, dunianya baru saja runtuh. Dan ini, baru permulaan. Suasana di rumah bercat hijau itu kini diliputi awan kelam. Tawa dan kebanggaan yang baru kemarin pagi memenuhi ruangan, kini lenyap tak berbekas. Digantikan oleh keheningan yang mencekam, hanya dipecah oleh suara tangis tertahan Ibu Yayuk dari dalam kamarnya. Sejak mobil derek itu menghilang di tikungan, membawa serta harga diri keluarga mereka, Ibu Yayuk langsung jatuh sakit. Ia mengunci diri di kamar, menolak makan, hanya menangis dan meratapi nasibnya yang kini menjadi bahan gunjingan satu kampung. Pak Haryo duduk di kursi rotan yang sama tempat kemarin ia mengumumkan vonis warisan. Tapi hari ini, dadanya tidak lagi membusung. Bahunya merosot, wajahnya kusam, dan tatapannya kosong. Di lantai, Vicky duduk bersandar di kaki sofa, menatap ponselnya dengan putus asa. Ia sudah mencoba menghubungi semua rekan kerjanya, mantan atasannya, bahkan bagian personalia. Hasilnya sama. Nomornya diblokir, emailnya tidak terkirim. Ia telah dihapus, seolah tidak pernah ada. Semua ini gara-gara kamu, desis Pak Haryo, memecah keheningan. Matanya menatap Vicky dengan kebencian yang baru. Kamu bilang kamu sukses. Kamu bilang kamu beli tunai. Kamu pembohong. Kamu sudah mempermalukan Bapak. Kamu menghancurkan nama baik keluarga ini. Vicky tersentak. Pak, aku juga korban. Aku dipecat. Aku tidak tahu apa-apa soal Nusantara Group itu. Ini pasti ada yang menjebakku. Menjebak? Cibir Pak Haryo. Mengakui kebohonganmu saja kamu tidak mau. Sekarang bagaimana? Mobil disita, kamu dipecat. Apa yang mau kamu banggakan lagi? Hah? Vicky terdiam, menunduk. Ia bukan hanya pusing karena dipecat. Ia pusing memikirkan utang-utang kartu kreditnya yang lain, cicilan apartemen mewahnya di kota, dan gaya hidupnya yang mahal. Tanpa pekerjaan, ia akan tamat. Pak Haryo mendengus keras. Ia berdiri. Bapak tidak bisa mengandalkan kamu. Anak gagal. Sama saja seperti kakakmu. Hinaan itu kini berbalik arah. Vicky hanya bisa menelannya bulat-bulat. Bapak yang akan selesaikan ini, kata Pak Haryo tegas. Ia berjalan ke kamarnya, mengabaikan Ibu Yayuk yang merintih di dalam. Ia membuka lemari kayu jatinya. Di laci paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan sarung, ada sebuah tas kerja kulit yang sudah tua tapi masih terawat. Ia membukanya. Di dalamnya ada map plastik tebal. Isinya, sertifikat rumah yang mereka tempati, dan 3 sertifikat tanah warisan kakeknya di desa.
Ini adalah harta kebanggaannya. Harta yang kemarin ia janjikan seluruhnya untuk Vicky. Bapak akan ke bank, katanya dari dalam kamar. Bapak akan jaminkan semua tanah kita. Kita ambil pinjaman besar. Kita tebus rasa malu ini. Kita tunjukkan pada tetangga kalau kita tidak jatuh. Dan kamu, Vicky, kamu pakai uang itu untuk mulai bisnis baru. Bisnis yang benar, bukan yang tipu-tipu. Pak Haryo keluar dari kamar, mengenakan kemeja batik terbaiknya yang sudah disetrika rapi. Ia menyisir rambutnya yang mulai memutih ke belakang. Ia ingin terlihat berwibawa, seperti pemilik aset berharga. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kebanggaan terakhirnya ini akan segera dihancurkan. Setibanya di bank cabang utama di pusat kota, Pak Haryo melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Ia mengambil nomor antrian untuk bagian pinjaman dan duduk menunggu. Saat namanya dipanggil, ia berjalan ke meja seorang manajer kredit, seorang wanita muda yang tampak profesional. "Selamat siang, Pak Haryo. Ada yang bisa saya bantu?" sapa wanita itu ramah. "Siang, Mbak. Saya Haryo. Saya mau mengajukan pinjaman," kata Pak Haryo, meletakkan tas kerjanya di atas meja dan membukanya. "Saya punya jaminan. Sertifikat rumah dan tanah-tanah di desa. Semuanya atas nama saya pribadi." Ia mengeluarkan map plastik itu dan mendorongnya ke arah si manajer. Manajer itu tersenyum. "Baik, Pak. Boleh saya lihat sertifikat dan KTP Anda? Akan saya cek dulu datanya di sistem kami." Pak Haryo menyerahkan semuanya. Ia duduk bersandar, menyilangkan kakinya, menunggu wanita itu selesai mengetik di komputernya. Ia membayangkan dirinya keluar dari bank dengan skoper uang, membungkam semua cibiran tetangga. Tapi, senyum di wajah manajer itu perlahan memudar. Keningnya berkerut. Ia mengetik lebih cepat, membuka beberapa jendela baru di layarnya. Ia menatap sertifikat di tangannya, lalu ke layar, lalu ke Pak Haryo. "Maaf, Pak Haryo," kata manajer itu pelan, nadanya berubah serius. "Apa Bapak yakin mau menjaminkan aset-aset ini?" "Tentu saja. Kenapa memangnya? Aset saya bersih. Surat-surat lengkap," kata Pak Haryo, mulai tidak sabar. Manajer itu menghela napas. "Begini, Pak. Menurut data di sistem kami, aset-aset atas nama Bapak ini sudah tidak bernilai jaminan lagi. Semuanya sudah dijaminkan ke bank kami." Dunia Pak Haryo seakan berhenti. "Apa? Dijaminkan? Tidak mungkin. Saya tidak pernah menjaminkan apapun." "Data kami sangat jelas, Pak," kata manajer itu tegas, memutar monitornya agar Pak Haryo bisa melihat. "Lihat. Seluruh aset ini, sertifikat rumah yang Bapak tempati dan 3 sertifikat tanah di desa, sudah diagunkan penuh." "Kapan? Atas nama siapa?" desis Pak Haryo, tubuhnya mulai gemetar. "Pinjaman ini diajukan 2 tahun yang lalu, Pak," kata manajer itu hati-hati. "Atas nama Tuan Vicky, putra Bapak." "Vicky?" Pak Haryo setengah berteriak. "Betul. Dengan Bapak Haryo sebagai penjamin. Di sini ada salinan surat kuasa yang sudah Bapak tanda tangani," kata manajer itu sambil menunjukkan sebuah dokumen digital. Pak Haryo memicingkan matanya. Ia ingat, 2 tahun lalu, Vicky datang padanya, bercerita tentang peluang bisnis impor yang luar biasa. Ia butuh dukungan administratif dari ayahnya. Ia menyodorkan setumpuk kertas. Pak Haryo, yang dibutakan oleh kebanggaan karena putranya yang sukses akan menjadi importir besar, menandatangani semuanya tanpa membaca satu baris pun. Ia pikir itu hanya formalitas. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja menandatangani surat kuasa untuk menjaminkan seluruh harta bendanya. Berapa pinjamannya?" tanya Pak Haryo, suaranya tercekat di tenggorokan. Manajer itu ragu sejenak. "Pinjaman awalnya cukup besar, Pak, 500 juta rupiah. Untuk modal bisnis," katanya. 500 juta. Pak Haryo hampir pingsan. "Dan sayangnya," manajer itu melanjutkan, "pinjaman itu macet total. Pembayaran bunga sudah berhenti sejak 6 bulan lalu. Tuan Vicky tidak pernah merespon surat peringatan kami." Bisnisnya bagaimana?" "Gagal total, Pak. Laporan kami menunjukkan dananya habis dalam 3 bulan pertama. Sejak itu, tidak ada aktivitas," kata manajer itu. "Karena tunggakan yang terus menumpuk, total utang Bapak dan Tuan Vicky saat ini, beserta bunga dan denda keterlambatan, sudah mencapai hampir 1,5 miliar rupiah." 1,5 miliar. Kaki Pak Haryo lemas. Tas kerjanya jatuh ke lantai. Sertifikat yang ia banggakan itu ternyata hanyalah kertas kosong.
Ia tidak punya apa-apa. Ia sudah bangkrut sejak lama tanpa ia sadari. Bank kami sebenarnya sudah dalam proses akhir untuk menyita dan melelang semua aset jaminan itu, Pak, kata si manajer. Surat perintah penyitaan? Pak Haryo mencengkeram dadanya. Rumahnya, tanah warisannya, semuanya akan hilang. Ia dibohongi, dikhianati oleh anak emasnya sendiri. Melihat kondisi Pak Haryo yang pucat pasi, manajer itu buru-buru menambahkan. Tapi, Pak Haryo tenang dulu. Ada perkembangan terbaru. Sangat baru. Pak Haryo menatapnya dengan pandangan nanar. Harapan apa lagi yang tersisa? Begini, kata manajer itu. Anehnya, pagi ini, sekitar 1 jam yang lalu, terjadi pelunasan penuh atas seluruh utang Bapak. 1,5 miliar itu. Lunas. Dibayar tunai. Harapan kecil muncul di dada Pak Haryo. Lunas? Vicky? Apa Vicky yang bayar? Manajer itu menggeleng. Bukan, Pak. Bukan Tuan Vicky. Utang Bapak dibeli lunas oleh investor pihak ketiga. Sebuah perusahaan. Perusahaan? Siapa? Siapa yang membeli utang saya? Maaf, Pak. Investor ini meminta anonimitas total. Kami tidak bisa menyebutkan namanya, kata si manajer. Jadi, rumah saya selamat? Tanah saya kembali? Tanya Pak Haryo, suaranya bergetar. Manajer itu menatap Pak Haryo dengan iba. Tidak, Pak Haryo. Bukan begitu cara kerjanya. Investor itu tidak menghapus utang Bapak. Mereka membeli utang Bapak. Artinya, secara hukum, utang Bapak sekarang beralih ke mereka. Dan jaminannya, rumah Bapak, tanah Bapak, sekarang juga menjadi milik mereka sepenuhnya. Saya tidak mengerti. Sederhananya, Pak, kata si manajer. Rumah dan tanah Bapak sudah bukan milik Bapak lagi. Rumah itu sudah dijual. Investor itu adalah pemilik barunya. Kami hanya perantara. Saya turut prihatin. Surat pemberitahuan pengosongan rumah mungkin akan segera dikirimkan oleh pengacara pemilik baru. Pak Haryo limbung. Ia tidak lagi mendengar suara si manajer. Ia hanya mendengar dengungan panjang di telinganya. Harta yang ia puja. Warisan yang ia sombongkan. Semuanya hilang. Bukan diambil Ridho, tapi dirampas oleh Vicky, dan kini dimiliki oleh entitas misterius yang baru saja membeli kebangkrutannya. Sementara neraka kecil pecah di rumah Pak Haryo, fajar baru menyingsing bagi Elia dan Ridho. Mereka terbangun di tempat yang terasa seperti di atas awan. Penthouse itu begitu luas hingga suara langkah kaki mereka menggema pelan di lantai marmer yang dingin. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan seluruh kota Jakarta yang baru bangun dari tidurnya. Elia, dengan hijab tidurnya yang sederhana, berdiri terpaku di depan jendela kaca. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti semut. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu hanya bisa ia lihat dari bawah, kini sejajar dengan pandangannya. Ini nyata, Mas, bisik Elia, masih tidak percaya. Ridho memeluknya dari belakang. Semalam ia nyaris tidak tidur. Ia berjalan mengelilingi setiap sudut apartemen mewah itu. Ada kolam renang pribadi, ruang bioskop, dan dapur yang lebih besar dari seluruh kontrakan mereka. Ia marah. Bukan marah pada Elia, tapi marah pada takdir yang begitu ironis. Ia marah pada orang tuanya yang membuang berlian demi mengejar kaca murahan. Ini nyata, sayang, kata Ridho. Dan ini semua milikmu. Seorang pelayan berseragam rapi mengetuk pelan dan masuk, mendorong troli sarapan. Ada kroasang, buah-buahan segar, jus, dan nasi goreng spesial. Elia dan Ridho hanya saling pandang. Kemarin pagi, mereka hanya sarapan nasi sisa semalam dengan tempe orek. Tepat pukul 8, Pak Darmawan tiba. Ia tidak lagi memakai jas, melainkan kemeja batik sutra yang berwibawa. Ia tidak sendirian. Ia membawa tim kecil, seorang penata busana wanita, dan 2 orang analis keuangan berwajah serius. Selamat pagi, Nyonya Elia, Tuan Ridho, sapa Pak Darmawan. Saya harap tidur Anda nyenyak. Kita punya hari yang sibuk. Elia diarahkan oleh penata busana ke ruang ganti yang ukurannya sebesar kamar tidur di rumah mertuanya. Di sana, tergantung puluhan set pakaian. Gamis, tunik, blazer, dan berbagai hijab sutra mewah. Nyonya, Tuan Darmawan berpesan agar Nyonya memilih pakaian yang nyaman namun profesional. Rapat dewan pertama Anda akan dimulai pukul 10, kata si penata busana lembut. Elia gemetar. Rapat dewan? Iya? Wanita lulusan SMK yang hanya tahu cara menjahit dan mengurus rumah tangga? Aku tidak bisa, Mas, bisik Elia saat Ridho masuk ruang ganti.
Aku tidak tahu apa-apa soal perusahaan. Aku akan mempermalukan diriku sendiri. Ridho memegang kedua bahu istrinya. Ia menatap mata Elia dalam-dalam. El, dengar. Kamu lebih pintar dari yang kamu kira. Kamu sabar, kamu teliti, kamu jujur. Itu yang tidak dimiliki Vicky. Itu yang tidak dihargai orang tuaku. Pak Darmawan akan membimbingmu. Kamu bisa. Anggap saja ini seperti mengurus keuangan rumah tangga kita, tapi nolnya jauh lebih banyak. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada dirimu sendiri. Elia menarik napas panjang. Ia mengangguk. Ia memilih gamis sederhana berwarna biru tua dan hijab senada. Saat ia keluar, penampilannya membuat Ridho tertegun. Sederhana, namun memancarkan aura yang berbeda. Aura pemilik. Rapat itu diadakan melalui konferensi video di ruang kerja super canggih. Wajah-wajah serius para direktur bule dan lokal muncul di layar besar. Elia duduk di kursi utama, didampingi Pak Darmawan dan Ridho. Selamat pagi, Dewan Direksi. Saya Darmawan. Sesuai wasiat pendiri, hari ini saya perkenalkan pemilik baru Nusantara Group. Nyonya Elia, kata Pak Darmawan. Elia hanya mengangguk kaku. Jantungnya berdebar kencang. Para direktur itu mengangguk hormat, meski tatapan mereka penuh selidik. Dengan bimbingan Pak Darmawan, Elia mulai berbicara. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia tidak bicara soal strategi bisnis. Ia bicara soal nilai. Soal kejujuran. Lalu, ia memberikan instruksi pertamanya. Saya ingin ada audit penuh, kata Elia, teringat kebohongan Vicky. Audit internal di semua anak perusahaan. Terutama yang berkaitan dengan pengajuan kredit dan laporan proyek. Saya tidak mau ada ketidakjujuran di perusahaan yang dibangun orang tua saya. Para direktur terkejut. Itu perintah yang berani. Dan, Pak Darmawan, Elia menoleh. Tolong selesaikan urusan utang Tuan Haryo. Segera. Saya ingin prosesnya sesuai hukum. Sudah dilaksanakan, Nyonya, bisik Pak Darmawan. 1 jam yang lalu. Rapat selesai. Elia merasa lemas. Tapi juga kuat. Sore harinya di rumah Pak Haryo, drama baru dimulai. Seorang kurir resmi berjaket kulit datang, membawa amplop coklat tebal berlogo firma hukum ternama. Pak Haryo, yang baru saja pulang dengan langkah gontai dari bank, merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya jelas. Surat pemberitahuan pengambil alihan aset jaminan dan perintah pengosongan. Mereka diberi waktu 48 jam untuk mengemasi barang-barang dan angkat kaki dari rumah itu. Pemilik baru tertera jelas, Perwakilan Hukum Nusantara Group Holdings. Nusantara Group. Vicky berteriak histeris, menyambar surat itu. Benar kataku. Ini mereka lagi. Mereka yang pecat aku. Mereka yang ambil mobilku. Dan sekarang mereka ambil rumah kita. Ini persekongkolan. Ini pasti ulah Ridho. Ibu Yayuk, yang terhuyung keluar kamar karena mendengar keributan, ikut membaca surat itu. Pengosongan? Diusir? Kita diusir dari rumah kita sendiri. Ini semua salah Ridho. Raung Ibu Yayuk, tiba-tiba mendapat energi baru dari amarahnya. Pasti dia yang kerja di perusahaan itu. Dia iri. Dia dendam sama kita. Dia mengutuk kita sampai kita jatuh miskin. Anak durhaka. Pak Haryo, yang tahu kebenaran soal utang Vicky, hanya bisa diam. Pikirannya buntu. Kita harus cari Ridho, pekik Ibu Yayuk. Kita harus minta pertanggungjawabannya. Dia tidak boleh menelantarkan orang tuanya. Dia wajib bantu kita. Ayo, Vicky. Kita ke kontrakannya sekarang. Kita paksa dia. Vicky, yang putus asa mencari kambing hitam, langsung setuju. Benar, Bu. Ridho harus tanggung jawab. Mereka bertiga, Pak Haryo yang berjalan seperti mayat hidup, Ibu Yayuk yang murka, dan Vicky yang kalut, memesan taksi online. Mereka tiba di gang sempit tempat kontrakan Ridho dan Elia. Mereka menggedor-gedor pintu triplek itu dengan brutal. Ridho, Elia, buka. Buka pintu, teriak Ibu Yayuk. Pintu tetangga terbuka. Seorang ibu pemilik warung keluar. Cari Mas Ridho sama Mbak Elia, ya? Iya. Mana mereka? Suruh keluar. Ibu warung itu tersenyum miring. Wah, sudah pindah, Bu, Pak. Tadi malam dijemput mobil mewah sekali. Kayak di film-film. Katanya sih dijemput pengacara. Pindah? Pindah kemana? Cibir Ibu Yayuk. Paling juga pindah ke kontrakan yang lebih murah. Mereka kan tidak punya uang. Justru itu,
kata si ibu warung, menikmati drama itu. Tadi pagi ada tim yang angkut barang-barang mereka. Saya tanya, katanya pindah ke apartemen di Sudirman. Yang paling tinggi itu, loh, ini, saya dikasih alamatnya sama asistennya. Katanya disuruh kasih kalau ada keluarga yang cari. Ia menyodorkan secari kertas. Alamat sebuah menara apartemen paling prestisius di Jakarta. Mereka bertiga terdiam. Dengan sisa uang di kartu kredit Vicky, mereka naik taksi ke alamat itu. Sepanjang jalan, mereka ternganga melihat kemewahan kawasan itu. Taksi berhenti di depan lobi megah yang dijaga ketat. Mau bertemu siapa? Tanya satpam berbadan tegap. Kami orang tua Ridho, kata Pak Haryo lirih. Satpam itu mengecek daftar tamu. Ah, ya, Tuan Ridho dan Nyonya Elia. Mereka sudah menunggu. Silakan lewat lift pribadi di sebelah sana. Lantai penthouse. Jantung mereka berdebar kencang saat lift naik dalam diam. Pintu lift terbuka, dan pemandangan di depan mereka membuat lutut Ibu Yayuk lemas. Ruangan itu lebih besar dari 3 rumah mereka digabung. Lantainya marmer berkilauan. Dindingnya kaca. Dan di tengah ruangan, berdiri Ridho dan Elia. Mereka tidak lagi terlihat seperti pecundang. Pakaian mereka sederhana, tapi mahal. Ridho berdiri tegap, tatapannya dingin. Elia, dengan hijabnya yang anggun, menatap mereka dengan tenang. Ibu Yayuk, yang syok melihat kemewahan itu, langsung dikuasai iri hati dan amarah. Jadi, ini yang kalian lakukan. Teriaknya, suaranya melengking. Kalian mencuri, ya? Kalian menipu. Uang dari mana ini semua? Pasti kalian bersekun, HMPH. Sebelum Ibu Yayuk selesai bicara, Ridho mengangkat satu tangannya. Diam, Bu. Suara Ridho tenang, tapi berat. Sangat berbeda. Ibu Yayuk langsung terdiam. Elia melangkah maju perlahan. Ia mengambil cangkir teh di atas meja marmer di dekatnya, menyesapnya sedikit. Silakan masuk, Ibu, Bapak, Vicky, kata Elia. Suaranya lembut, tapi menggema di ruangan besar itu. Mereka bertiga melangkah masuk dengan ragu. Tapi tolong, lanjut Elia, lepas alas kaki Anda. Saya tidak mau rumah saya yang baru kotor. Tatapan Elia lalu beralih, menatap lurus ke mata Vicky yang ketakutan. Oh, dan perkenalkan, Vicky. Kamu bertanya-tanya siapa yang memecatmu. Siapa yang menarik mobilmu. Dan siapa yang baru saja membeli rumah orang tuamu. Elia meletakkan cangkir tehnya. Saya Elia. Dan saya adalah Nusantara Group. Pernyataan Elia menggantung di udara yang dingin oleh pendingin ruangan. Saya Elia. Dan saya adalah Nusantara Group. 3 kata terakhir itu menghantam Ibu Yayuk, Pak Haryo, dan Vicky dengan kekuatan yang berbeda-beda. Bagi Vicky, itu adalah jawaban atas misteri kehancurannya. Nusantara Group. Perusahaan yang memecatnya. Perusahaan yang menarik mobilnya. Perusahaan yang membeli utang bapaknya. Dan pemiliknya adalah wanita yang selama ini ia anggap remeh, istri dari kakaknya yang gagal, Elia. Dunianya jungkir balik. Bohong. Teriak Vicky, suaranya melengking putus asa. Kamu bohong. Kamu pasti simpanan om-om kaya. Kan? Kamu menjebak kami. Kamu mengarang cerita. Ibu Yayuk, yang lututnya lemas melihat kemewahan itu, ikut terpancing. Benar? Tidak mungkin. Menantu kere sepertimu, tidak mungkin punya semua ini. Ini pasti, ini sihir. Kamu pakai guna-guna. Kamu. Cukup. Suara itu bukan dari Ridho. Suara itu datang dari Pak Darmawan, yang melangkah keluar dari sebuah ruangan kerja, diikuti oleh 2 asisten yang membawa map tebal. Semua tuduhan Anda tidak berdasar, Ibu Yayuk, Tuan Vicky, kata Pak Darmawan dengan nada dingin dan legal. Dan bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Nyonya Elia adalah pemilik sah dan tunggal dari Nusantara Group Holdings, sebagai pewaris dari almarhum ayahnya. Kami memiliki semua dokumennya. Pak Darmawan memberi isyarat. Asistennya meletakkan 3 map tebal di atas meja kopi marmer yang besar. Mari kita bedah satu persatu, agar tidak ada lagi kesalahpahaman, kata Pak Darmawan. Ia membuka map pertama. 1. Ini adalah akta wasiat asli dan dokumen legal kepemilikan. Menetapkan Nyonya Elia binti, menyebut nama ayah Elia, sebagai pewaris tunggal. Semua kekayaan, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, Nusantara Group dan seluruh anak perusahaannya, termasuk PT Arta Jaya Finance, perusahaan yang menarik mobil Anda, Tuan Vicky. Mata Vicky terbelalak ngeri. 2.
Pak Darmawan membuka map kedua. Ini adalah dokumen audit internal dari perusahaan tempat Anda bekerja, Tuan Vicky. Bukti penyelewengan dana proyek dan pemalsuan laporan keuangan. Alasan sah pemecatan Anda. Dan ini, ia mengeluarkan selembar kertas lagi, adalah salinan aplikasi kredit mobil Anda. Lengkap dengan bukti slip gaji palsu yang Anda ajukan. Ini adalah tindak pidana, Tuan Vicky. Vicky ambruk. Ia terduduk di lantai marmer yang dingin, tubuhnya gemetar hebat. Dan terakhir, Pak Darmawan beralih ke Pak Haryo, yang sedari tadi berdiri mematung seperti batu. Pak Haryo adalah satu-satunya yang tahu bahwa ini semua benar. Manajer bank tadi sudah memberitahunya. Ini adalah dokumen pelunasan utang, yang membuktikan bahwa Nusantara Group, atas perintah Nyonya Elia, telah membeli lunas utang macet Tuan Vicky sebesar 1,5 miliar rupiah dari bank. Utang yang dijaminkan dengan surat kuasa palsu yang ditandatangani oleh Tuan Haryo. Utang yang menggunakan rumah dan seluruh tanah Anda sebagai jaminan. Pak Darmawan menutup map terakhir dengan suara pelan. Artinya, Tuan Haryo, Ibu Yayuk, rumah yang Anda tempati, tanah yang Anda banggakan, secara sah dan legal, kini adalah milik Nyonya Elia. Keheningan yang pecah. Ibu Yayuk terhuyung. Ia menatap Elia, wanita berhijab yang berdiri tenang di dekat jendela. Ia teringat semua kata-katanya. Menantu kere. Tidak punya apa-apa. Pakai hijab cuma buat menutupi kemiskinan. Pergi. Jangan injakan kaki di rumah ini lagi. Kenyataan itu terlalu pahit. Rumah yang ia usir, kini dimiliki oleh orang yang ia usir. Tidak mungkin. Rintih Ibu Yayuk. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam karena malu yang tak tertahankan. Saat itulah Ridho, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia melangkah perlahan, melewati istri dan pengacaranya, berdiri tepat di depan ayah dan ibunya. Tidak ada lagi Ridho yang menunduk, yang suaranya bergetar. Yang ada adalah Tuan Ridho, suami dari sang pemilik Nusantara Group. Bapak, kata Ridho pelan, suaranya dingin. Kemarin, Bapak menatap mata saya dan berkata bahwa saya tidak akan dapat apa-apa dari Bapak. Pak Haryo tidak berani menatap mata putranya. Ia menunduk. Ternyata, lanjut Ridho, Bapak sendiri yang tidak punya apa-apa untuk diwariskan. Bapak menjanjikan Vicky rumah dan tanah, padahal rumah dan tanah itu sudah jadi milik bank. Sudah jadi agunan utang anak kesayangan Bapak. Ridho tertawa. Tawa yang sangat getir. Bapak bilang saya anak gagal. Tapi setidaknya, kegagalan saya tidak membuat orang tua saya kehilangan tempat tinggal. Kegagalan saya tidak membuat saya jadi penipu. Ia lalu berbalik menatap ibunya. Ibu Yayuk mundur selangkah. Dan ibu, kata Ridho. Ibu menghina istri saya. Ibu bilang dia, kere. Ibu bilang dia beban. Ridho merangkul bahu Elia, menariknya ke sisinya. Sekarang lihat, Bu. Seluruh kekayaan yang ibu puja-puja seumur hidup ibu. Seluruh harta yang membuat ibu membuang anak sulung ibu. Ternyata semua itu ada di tangan, menantu kere, yang ibu hina. Ridho menatap Vicky yang terduduk di lantai. Kamu, Vicky. Kamu adikku. Aku gadai motorku untuk menutupi utangmu dulu. Aku kirim uang bulanan untuk orang tua kita, agar kamu bisa bebas bergaya hidup mewah. Dan balasanmu? Kamu tipu Bapak. Kamu hancurkan keluarga ini. Kamu membuat mereka kehilangan segalanya. Mas. Mas Ridho, ampun, Mas. Vicky merangkak, mencoba memegang kaki Ridho. Aku hilaf. Mas, aku dijebak teman. Tolong aku, Mas. Cuma Mas Ridho yang bisa bantu aku. Bilang sama istrimu. Bilang sama Elia. Jangan penjarakan aku, Mas. Aku takut. Air mata dan ingus membasahi wajah Vicky. Keangkuhannya luntur total, berganti dengan ketakutan seorang pengecut. Ridho menarik kakinya dengan jijik. Minta tolong padaku? Bukankah kemarin kamu yang bilang mau membelikanku motor baru karena kasihan padaku? Di mana kesuksesanmu sekarang, Vicky? Ibu Yayuk tidak tahan lagi. Realita bahwa ia kini miskin, terusir, dan bergantung penuh pada belas kasihan wanita yang paling ia benci, menghancurkan kewarasannya. Ia berlari ke depan Elia. Ia tidak lagi berteriak. Ia bersujud. Ia menjatuhkan dirinya di lantai marmer yang berkilauan itu, mencium kaki Elia, memegang erat ujung gamis biru tua yang dipakai Elia. Elia, nah, ya Allah, Elia. Isa Ibu Yayuk, suaranya parau. Maafkan ibu, nak, maafkan mulut ibu yang jahat ini. Ibu,
Ibu hilaf, nak. Ibu buta karena harta. Ibu malu. Elia terkejut. Ia refleks mundur selangkah. Ia tidak pernah membayangkan ini. Ibu mohon, Elia, jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Kami sudah tua. Kami tidak punya apa-apa lagi. Pak Haryo sakit-sakitan. Vicky dipecat. Kami akan jadi gelandangan, nak. Ibu Yayuk menangis sejadi-jadinya, persis seperti anak kecil. Ia memukul-mukul dadanya sendiri. Hukum ibu, Elia. Pukul ibu. Tapi jangan usir kami. Ibu mohon, anggap ibu sebagai pembantu di rumahmu juga tidak apa-apa. Asal kami bisa tidur di bawah atap. Ibu mohon, nak. Pak Haryo, melihat istrinya bersujud di kaki menantu yang ia buang, akhirnya patah. Harga dirinya sebagai kepala keluarga, sebagai pria feodal yang angkuh, hancur berkeping-keping. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia terduduk di sofa mewah itu, tubuhnya terguncang oleh tangis bisu. Ruangan penthouse yang megah itu kini dipenuhi suara tangis penyesalan. Tangisan Vicky yang ketakutan, tangisan Ibu Yayuk yang histeris, dan tangisan bisu Pak Haryo yang hancur lebur. Elia memejamkan matanya. Ia merasakan tangan Ridho menggenggam erat tangannya, memberinya kekuatan. Ia menarik napas panjang. Di balik hijabnya, ia mencoba menata hatinya yang campur aduk. Ada rasa puas, tentu saja. Tapi ada juga rasa iba. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua dari suaminya. Ia menatap ketiga sosok yang kini hancur di depannya. Ibu Yayuk yang masih bersujud di kakinya. Pak Haryo yang menunduk kalah. Vicky yang gemetar ketakutan. Elia lalu menatap Ridho, mencari jawaban. Ridho hanya mengangguk pelan, menyerahkan semua keputusan pada istrinya. Elia berbalik, menatap mereka semua. Suaranya tenang, tapi penuh kuasa. Kalian menghinaku, Kre, katanya pelan. Kalian membuang suamiku karena dianggap tidak berharta. Kalian mengusir kami dari rumah yang bahkan bukan milik kalian. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sekarang, lanjut Elia, harta yang kalian puja itu ada di tanganku. Surat pengosongan rumah itu, aku yang tanda tangani. Penjara untuk Vicky, 1 telepon dariku cukup. Elia menatap lurus ke mata Ibu Yayuk yang basah. Kalian mau apa dariku? Pertanyaan Elia menggantung di ruangan itu, lebih berat daripada semua perabot mewah di sekeliling mereka. Ibu Yayuk mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Ia tidak berani menjawab. Ia hanya bisa menatap Elia dengan tatapan memohon. Vicky gemetar hebat, terlalu takut untuk bersuara. Hanya Pak Haryo yang perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. Tapi di sana ada sisa-sisa kesadaran. Kami menyerah, Elia, lirih Pak Haryo. Suaranya parau. Semua salah kami. Terutama salah saya. Saya dibutakan oleh kesombongan. Saya membeda-bedakan anak. Saya gagal menjadi ayah. Apapun keputusanmu, kami terima. Ibu Yayuk terisak mendengar pengakuan suaminya. Vicky menunduk, malu. Elia menatap suaminya. Ridho mengangguk, membenarkan keputusan ayahnya untuk pasrah. Elia lalu berjalan perlahan ke arah jendela kaca raksasa. Ia memandang keluar, ke arah kota yang sibuk di bawah. Almarhum orang tua saya, Elia memulai, suaranya tenang, membesarkan saya dalam kesederhanaan. Mereka mengajari saya bahwa harga diri tidak diukur dari apa yang kita pakai atau apa yang kita kendarai. Harga diri diukur dari kejujuran dan kerja keras. Sesuatu yang tampaknya tidak pernah kalian pahami. Ia berbalik, menatap ketiga orang itu. Saya tidak pernah menginginkan kekayaan ini. Saya hanya ingin hidup tenang bersama suami saya. Tapi kalian tidak mengizinkannya. Kalian menginjak-injak kami saat kami tidak punya apa-apa. Sekarang, lanjut Elia, Allah membalikkan keadaan. Dia memberikan amanah harta ini kepada saya. Dan saya akan menggunakannya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Elia menatap Ibu Yayuk. Ibu, saya tidak akan membiarkan orang tua suami saya menjadi gelandangan. Itu akan menjadi aib bagi Mas Ridho. Saya tidak akan sekejam itu. Wajah Ibu Yayuk sedikit cerah, ada harapan. Tapi, Elia mengangkat telunjuknya. Saya juga tidak akan membiarkan kalian hidup enak setelah apa yang kalian lakukan. Kalian harus belajar. Kalian harus belajar arti dari kerja keras yang sesungguhnya. Kalian harus belajar arti dari Kre yang kalian hinakan itu. Elia menarik napas. Saya beri kalian 2 pilihan. Semua menahan napas.
Pilihan pertama, kata Elia. Kalian bisa tinggal di kontrakan bekas kami. Kontrakan petak sempit yang kalian hina itu. Saya akan bayar sewanya. Saya akan kirim uang bulanan yang cukup untuk makan. Cukup. Tidak lebih. Kalian hidup di sana dengan tenang. Vicky bisa mencari pekerjaan apa saja untuk membantu kalian. Ibu Yayuk menelan ludah. Hidup di kontrakan sempit itu? Setelah seumur hidup di rumah besar? Itu adalah penghinaan publik. Pilihan kedua, lanjut Elia, matanya menajam. Kalian boleh tetap tinggal di rumah itu. Mata Ibu Yayuk dan Vicky langsung berbinar. Tetap di rumah mereka? Tapi, potong Elia cepat, ada syaratnya. Rumah itu milik saya. Kalian tinggal di sana bukan sebagai pemilik. Kalian tinggal di sana sebagai karyawan saya. Kebingungan melanda wajah mereka. Elia menjelaskan. Kalian akan saya pekerjakan untuk mengurus properti saya. Pak Haryo, Bapak masih kuat mencangkul, kan? Bapak akan saya gaji sebagai tukang kebun. Mengurus taman yang luas itu. Wajah Pak Haryo pias. Ibu Yayuk, Elia beralih. Ibu masih sehat. Ibu akan saya gaji sebagai pengurus rumah. Menyapu, mengepel, membersihkan seluruh rumah itu setiap hari. Rumah besar itu butuh tenaga ekstra untuk bersih-bersih. Kan, Bu? Ibu Yayuk ternganga. Menjadi pembantu di rumahnya sendiri? Dan kamu, Vicky? Elia menatap adik iparnya. Kamu masih muda, tenagamu kuat. Karena kamu sudah tidak punya pekerjaan, saya akan memberimu pekerjaan. Kamu akan jadi asisten Pak Haryo. Membantu di kebun, membersihkan kolam ikan, membuang sampah, dan mencuci mobil-mobil saya yang akan saya parkir di garasi itu. Kamu akan digaji sesuai UMR. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi pamer. Elia melipat tangannya di dada. Kalian akan digaji secara profesional. Uang gaji itu yang kalian pakai untuk hidup. Pak Darmawan akan menempatkan seorang pengawas di sana untuk memastikan kalian bekerja dengan benar. Jika kalian malas-malasan, kalian dipecat. Dan jika dipecat, pilihan pertama otomatis berlaku, kalian angkat kaki ke kontrakan sempit. Ini adalah karma yang lebih menyakitkan dari kemiskinan. Ini adalah penghancuran harga diri yang dilakukan secara sistematis. Mereka harus bekerja sebagai pesuruh di istana mereka sendiri. Saya tidak mau, teriak Vicky histeris. Lebih baik saya miskin daripada jadi pembantu. Diam kamu, Vicky, bentak Pak Haryo. Ini adalah pertama kalinya ia membentak Vicky. Kita sudah tidak punya pilihan. Pak Haryo menatap Elia. Ada air mata penyesalan yang tulus di matanya. Ia tahu, Elia bisa saja menjebloskan Vicky ke penjara dan mengusir mereka detik itu juga. Tawaran ini adalah sebuah belas kasihan yang dibungkus dengan hukuman yang setimpal. Pak Haryo berdiri. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Elia. Sebuah gestur yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Kami terima pilihan kedua, Nyonya Elia, kata Pak Haryo dengan suara bergetar. Kami akan bekerja untuk Anda. Ibu Yayuk pingsan. 6 bulan kemudian. Sebuah sedan mewah berwarna hitam, jauh lebih mewah dari mobil Vicky yang ditarik paksa, meluncur mulus memasuki gerbang rumah bercat hijau pudar yang kini sudah dicat ulang menjadi krem gading yang elegan. Ridho, yang kini mengenakan kemeja batik rapi, turun dari kursi penumpang, lalu membukakan pintu untuk istrinya. Elia keluar dengan gamis dan hijab yang sederhana namun berkelas. Mereka datang untuk inspeksi properti bulanan. Di taman depan, seorang pria tua yang mengenakan seragam tukang kebun berwarna biru sedang memangkas mawar. Ia berhenti bekerja. Ia menunduk hormat. Selamat datang, Tuan Ridho, Nyonya Elia. Pak Haryo tampak lebih kurus, tapi lebih sehat. Tangannya kapalan, kulitnya menghitam karena matahari. Ia tidak lagi menatap mereka dengan angkuh. Hanya tatapan seorang pekerja kepada atasannya. Saat mereka melangkah masuk, seorang wanita dengan seragam art yang juga berwarna biru, lengkap dengan celemek, tergopoh-gopoh keluar dari dapur. Rambutnya ditutup topi kain sederhana. Nyonya, Tuan sudah datang. Maaf, saya sedang masak di dapur. Mau dibuatkan minum apa? Itu adalah Ibu Yayuk. Wajahnya tidak lagi memakai riasan tebal. Tidak ada lagi perhiasan berkilauan. Ia tampak lelah, tapi matanya tidak lagi liar. Tidak perlu, Bu. Kami hanya sebentar, kata Elia ramah namun datar. Vicky di mana? Tanya Ridho. Di belakang, Tuan. Sedang membersihkan saringan kolam ikan. Kemarin mampet, jawab Ibu Yayuk sambil menunduk.
Elia dan Rido berjalan ke halaman belakang. Benar saja, Vicky, dengan celana yang digulung, sedang sibuk menguras lumpur dari filter kolam. Ia bau amis. Ia melihat kakaknya dan Elia datang. Ia hanya mengangguk kaku, lalu kembali sibuk bekerja. Ia tidak berani menatap mereka. Setelah berkeliling dan memastikan semua terawat baik, Elia dan Rido kembali ke mobil. Semua bersih dan rapi, Bu, kata Elia kepada Ibu Yayuk yang menunggu di teras. Ini, titipan untuk Ibu. Elia menyerahkan sebuah amplop. Ibu Yayuk membukanya. Isinya obat-obatan dan vitamin untuk darah tinggi Pak Haryo. Terima kasih. Nyonya, bisik Ibu Yayuk. Matanya berkaca-kaca. Dalam perjalanan pulang, Rido menggenggam tangan istrinya. Kamu yakin mereka tidak akan berubah? Elia tersenyum. Mereka mungkin tidak akan pernah benar-benar tulus. Tapi mereka sudah belajar. Mereka belajar bahwa harta yang mereka puja bisa hilang dalam sekejap. Dan mereka belajar bahwa menantu kere yang mereka hina, kini adalah orang yang menggaji mereka. Malam itu, di penthouse mereka, Elia dan Rido berdiri di depan jendela kaca, memandangi gemerlap lampu kota. Rido kini memimpin salah satu yayasan sosial terbesar di bawah Nusantara Group, membantu usaha-usaha kecil agar tidak terjebak utang seperti yang dialami ayahnya. Rido memeluk istrinya dari belakang. Ia mencium puncak kepala Elia yang tertutup hijab. Aku punya kamu, El, bisik Rido. Semua hinaan dan rasa sakit itu terbayar lunas. Bukan dengan rumah itu, bukan dengan semua uang ini, tapi dengan memilikimu. Elia tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Kemenangan sejati bukanlah saat ia menghancurkan mereka. Kemenangan sejati adalah saat ini. Berdiri tegak, di samping suaminya,